I love you so much, Mommy. Hai semuanya, kakak, abang, mas, tante, om, adik, jegek, pekak, nomborunan, tulang-tulang, amang, boru, bapak udah, bapak tua, inang udah, inang tua, selih, aa, tete, uni, udah, bai, dan nenek, nona, dan nyong, to'o, dan momto, kici, dan besa, dan semuanya yang gak bakalan kelar kalau gue sebutin satu-satu. Terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku akan mengulas film yang bergenrekan horor ya, Wak. Jadi ngeri gimana gitu ya kan? Gak usah berlama lagi, pasang headphone-nya, dengarkan keseruan ceritaku. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang sedang berdoa di tempat tidurnya. Dan di balik pintu, ibunya mengetuk pintu karena Annie menguncinya. Annie terus berdoa, dan dia pun mengabaikan permintaan ibunya. Dan ibunya sampai marah dengan menjedotkan kepalanya ke pintu sambil berkata, "Biarkan aku masuk." Karena Annie gak mau bukain pintunya. Lanjut ke scene berikutnya, di mana Annie yang udah gede mendedikasikan dirinya menjadi seorang suster dalam gereja Katolik. Di situ Annie sedang dicecar pertanyaan oleh seorang psikiater. Di situ Annie bercerita bahwa ibunya divonis mengidap skizofrenia. Untuk diketahui, skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak enggak berhubungan dengan kenyataan, ucapan, ataupun perilaku yang enggak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat. Dan pada beberapa pasien biasanya suka mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan dalam imajinasinya. Lanjut ke film. Di situ Annie juga bilang bahwa ibunya adalah ibu yang cantik dan baik hati. Terkadang dia suka menyisir rambutnya. Tapi ketika dia mulai bersenandung, ibunya seperti bukan ibunya lagi. Dan dia bilang suara-suara itu yang menyuruhnya untuk melakukannya. Sweetie? Di Boston, Massachusetts, Amerika, didirikan sebuah sekolah khusus untuk sekolah pengusiran setan yang khusus diajarkan kepada pastor-pastor Katolik. Dan para susternya diajarkan untuk merawat para pasiennya. Dan psikiater atau psikoanalis yang tadi berbicara dengan Annie mengajar di tempat itu. Jadi, universitas ini memiliki dua pengetahuan, dari sisi agama dan dari sisi akademis. Jadi, gak berpatokan sama agama aja. Di dalam sebuah kamar, seorang pasien baru bernama Natalie. Annie mencoba mengukur tekanan darahnya dan melakukan beberapa tes. Sambil mengobrol, Annie pun terlihat suka dengan anak itu, dan mereka pun akhirnya berteman. Besoknya, waktu dia mau cek pasien dan berjalan di lorong, tiba-tiba dia mendengar suara bayi nangis. Dan tiba-tiba Natalie muncul di belakangnya. Setelah dia mengantar Natalie ke kamarnya, lagi-lagi dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dan dia tertuju ke suatu ruangan, di mana kardinal yang sedang mengajarkan cara pengusiran setan ke beberapa pastor.
dia tertarik dengan pengajaran itu dan mencari tahu kemana pasien-pasien yang dirawat selama ini di Vatikan. Tapi semua arsip-arsip itu rahasia dan dia nggak diperbolehkan melihat. Suster kepala pun memarahinya karena udah berani masuk kelas. Karena pengusiran setan hanya boleh dilakukan laki-laki. Dan dia pun disuruh untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memandikan atau membersihkan pasien. Sewaktu dia membersihkan pasien laki-laki setengah baya itu, tiba-tiba pasien itu bersenandung lagu yang sama seperti yang ibunya nyanyikan, dan bahkan senandung itu muncul di speaker rumah sakit itu. Pria itu pun menyerangnya sambil berkata, "Biarkan aku masuk." Kejadian itu pun dilihat kepala sekolah dan sang kardinal meminta izin ke kepala sekolah untuk mengajari Ani. Mereka dibawa ke ruangan bawah tanah dan sang kardinal menunjukkan seorang pasien yang baru masuk ke gedung itu. Karena psikiater nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan anak itu. Dan waktu kardinal nanya siapa yang mau jadi sukarelawan, Ani dengan cepat angkat tangan. Tapi yang diizinkan hanya laki-laki, yaitu Pastor Dante dan Pastor Raymond. Persiapan pun dilakukan dan kedua pastor itu masuk ke ruangan Natalie dan mulai mengusir setan yang ada di tubuh Natalie. Tapi Natalie malah berkata ke suster Ani, "Biarkan aku masuk." Dan sang kardinal langsung masuk ke ruangan itu dan mencoba melawannya. Powers are the incarnation, passion, resurrection, and ascension of Allah. Sayangnya dia pun kalah. Suster Annie memutuskan masuk dan melawannya. Dan akhirnya Natalie pun kembali menjadi dirinya. Setelah perlawanan itu, Pastor Dante menjelaskan bahwa dia mempunyai adik perempuan yang hamil karena diperkosa orang. Dan dia terus menyiksa dirinya karena kejadian itu. Setelahnya, Annie mencoba mengetahui keadaan Natalie. Dan ternyata Natalie masih dikuasai iblis itu. Setelahnya, Natalie masuk ke bagian arsip dan mengetahui bahwa semua pasien yang dibawa ke Vatikan selama ini berakhir dengan kematian. Di situ dia mendapatkan rata-rata pasiennya mengalami rasa bersalah yang tinggi dan malu. Dan dia pun langsung teringat dengan kejadian ketika ibunya menyiksanya. Ibunya juga merasa bersalah dan malu karena mempunyai dia yang gak punya ayah. Dan dengan rasa bersalah itu, iblis dengan mudahnya merasuki ibunya dan membisikkannya untuk membunuh Annie. Dan akhirnya ibunya pun bunuh diri karena gak mau mengikuti suara-suara yang dia dengar. Dan karena itu Annie merasa bersalah. Psikiater itu juga mengarahkan Annie untuk menghadapi trauma itu, supaya kita bukan menjadi pelaku dari trauma itu. Ternyata luka masa lalu, rasa bersalah, dan rasa malu yang kita hadapi ternyata bisa membuat kita menjadi pelaku dari kejadian yang kita alami tanpa kita sadari. Kayaknya aku kenal deh beberapa orang yang kayak gini. Lanjut ke film. Setelah itu, Pastor Dante meminta Annie untuk membantunya mengusir roh jahat yang ada di tubuh adiknya. Mereka
melakukannya tanpa persetujuan gereja. Dan mereka pun memutuskan untuk melakukan pengusiran setan tanpa diketahui dan izin dari kardinal. Setibanya di rumah Pastor Dante, ditemukan adiknya yang bernama Emilia udah tidur selama 3 hari. Dan Annie mencoba memberikannya tanda salib di dahinya. Dan iblis itu pun langsung bangun. Annie mencoba menenangkannya. Dan Emilia berkata bahwa suara-suara itu gak mau berhenti. Dan tiba-tiba dia berkata bahwa kau tahu rasanya ketika ada sesuatu tumbuh di perutmu. Dan tiba-tiba perut Emilia membesar dan kipas yang di langit terlepas satu persatu. I know he wanted the baby to be gone. Di situ, Annie mencoba berbicara pada Emilia dan bilang kenapa iblis menyukai tubuh manusia. Itu karena mereka menyukai rasa bersalah yang kuat yang kita miliki. Dan kau ingin semua ini berakhir. Maka hadapilah dan jangan menyesalinya. Berserahlah dan Tuhan akan mengampunimu. Dan Emilia berkata, seperti yang kau lakukan? Dan Suster Annie pun menjawab, ya. Lalu iblis itu pun pergi. Setelahnya, Annie bercerita ke Pastor Dante bahwa dia dulu punya anak dan diserahkan ke suster. Dan suster itu mencari adopter atau untuk mengasuh anaknya. Dan dia memilih untuk hidup menjadi suster. Keesokan harinya, kardinal dan kepala sekolah memanggilnya, dan Pastor Dante ada di sana. Kepala sekolah mengatakan bahwa Emilia bunuh diri. Kepala sekolah dan kardinal marah karena melakukan pengusiran setan tanpa izin. Dan Suster Annie meminta agar hukuman yang diberikan adalah dia dikirim kembali ke biara Stasi Mari. Sesampainya di biara, psikiater itu menemuinya di kamarnya dan berkata bahwa Natalie sudah pulang ke rumahnya karena dia dinyatakan sembuh. Dan dia juga bilang bahwa ketika kau mencoba jalan baru dan kau merasa tersesat, itu enggak apa-apa. Tetaplah berjalan. Keesokan harinya, Pastor Dante pun menemuinya dan memberitahunya bahwa Natalie udah membunuh 2 pastor dan 1 dokter. Dan Natalie menitipkan rosario untuk diberikan ke Annie. Dan di situ Annie baru menyadari bahwa ketika dia memberikan anaknya dulu ke suster, dia mengikatkan rosario itu di tangannya, yang mana berarti Natalie itu adalah anaknya. Di malam harinya, Annie dan Pastor Dante menuju bangsal bawah tanah kamar pasien untuk menemui Natalie. Dia menemukan sumur pembaptisan yang dilakukan oleh pastor zaman dulu untuk mengusir iblis. Sesampainya di kurungan Natalie, ternyata dia sedang didoakan oleh 3 pastor. Annie meminta Natalie melepaskan ketiga pastor itu. Dan satu persatu pastor itu ditarik di dalam kegelapan. Annie menemukan Pastor Raymond udah meninggal. Ketika dia mengikuti lorong, dia menemukan Natalie. Natalie bertanya, "Kenapa kau meninggalkanku?" Annie menjawab bahwa dia waktu itu masih berumur 15 tahun. Natalie bertanya lagi, "Bagaimana dengan ibumu?" "Ibumu bunuh diri hanya untuk melindungimu. Kenapa kau gak berbuat hal yang sama?"
Dan Annie pun menjawab, "Sekarang aku mau berkorban untuk anakku." Dia pun memeluk Natalie dan iblis itu pindah ke Annie. Dia minta Pastor Dante lari. Dan akhirnya Annie pun dikuasai oleh iblis itu. Dan akhirnya Annie pun dikuasai oleh iblis itu. Pastor Dante minta Natalie untuk sembunyi. Tapi sayangnya Annie udah ada di seberang gerbang dan menyerang Pastor Dante dan Natalie. Let her go. Natalie mau ditenggelamkan ke sumur pembaptisan itu. Tapi Annie mendengar suara ibunya dan meminta untuk melepaskan Natalie. Karena ibunya gak pernah mau kalah melawan iblis itu untuk melindunginya. Dan Annie serasa mendapatkan kekuatan untuk melawan iblis itu. Dia mau menenggelamkan dirinya ke sumur baptisan, tapi dilawan oleh iblis itu. Dan akhirnya Annie pun berhasil menyemburkan dirinya ke sumur itu. Pastor Dante mengangkatnya dan Annie berhasil hidup lagi. Dia pun lalu dirawat dan berjumpa kembali dengan Natalie. Natalie pun akhirnya kembali ke ibu angkatnya. Setelah Annie sembuh, dia dipuji oleh kepala sekolah dan kardinal akan keberaniannya. Dan dia diutus untuk belajar lebih dalam lagi dalam hal pengusiran setan ke Roma. Dan sebelum dia berangkat, sang kardinal mengingatkannya satu hal, bahwa ketika kau udah mengenal iblis, iblis juga pasti mengenalmu. Dan di dalam taksi, dia melihat seorang ibu yang melotot padanya dari kejauhan. Dan tiba-tiba, supir taksinya juga memanggil namanya. Dan ibu itu udah di luar jendela mobilnya dan film pun usai. Wah, keren ya filmnya. Ayo, makna apa yang dapat kita ambil dari film ini? Makna yang aku ambil adalah, yuk kita mengenali diri kita masing-masing. Ketakutan dan kengerian apa yang udah pernah terjadi di hidup kita? Dan apakah kita udah duduk bersamanya dan berdamai? Karena semua dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa maafin kejadian yang kita alami, gimana kita bisa maafin orang lain? Dan ingat satu hal, selama kita masih mempunyai rasa benci, dendam terhadap sesuatu, tanpa kita sadari kita udah menjadi pelaku di situasi yang sama. Dalam banget ya. Udah semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Mas, Mbak, AA, Teteh. Jangan minta lagi aku sebutin lagi satu-satu ya kan. Silahkan klik tombol subscribe-nya untuk yang udah nonton. Dan tinggalkan kenang-kenangan dengan cara klik like-nya. Dan silahkan tulis di kolom komentar makna apa yang kalian dapatkan dari film ini. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Have a nice day and bye-bye.